tapi hati, budi, mindset, heart set, kualitas hidup, cara pandang, bagaimana kita percaya. Seperti orang Majus ketika berjumpa Yesus, setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabatku terkasih, di mana saja berada, jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM Minggu 8 Januari 2023. Sahabat-sahabat terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Januari, di tahun yang baru, di mana kita memiliki banyak rencana, banyak impian yang harus kita capai dalam tahun ini. Kita telah melewati banyak kenangan di tahun 2022. Semoga di tahun yang baru ini, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan dapat terwujud hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat terkasih, renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Romo Primus Jung Lake PR dengan tema mendengarkan bisikan Tuhan. Selamat mendengarkan. saudara-saudari, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya,
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tema renungan yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah mendengarkan bisikan Tuhan. Banyak kali orang mau ke gereja atau Natal, mereka bingung mau pakai baju apa, karena nanti akan diposting, dan kalau dimuat diposting bajunya sama, nanti orang heran kok bajunya sama terus. Yang harus berbeda bukanlah baju, tapi hati, budi, mindset, heart set, kualitas hidup, cara pandang, bagaimana kita percaya. Seperti orang Majus ketika berjumpa Yesus, Tuhan, mereka pulang lewat jalan lain. Terjadi perubahan cara pandang. Kadang orang rajin ke gereja, namun sikap dan sifatnya tetap sama, tak ada perubahan. Para Majus dari timur mulanya mencari Yesus, Tuhan, dengan kekuatan akal, ketajaman intelektual, data historis, dan data biblis. Kemudian dengan niat yang tulus dan niat yang kuat membuat mereka berjumpa dengan Yesus. Itulah kunci pertama untuk perjumpaan dengan Tuhan. Kunci kedua adalah mereka harus turun dari takhta, berkorban yang tak selalu jelas, dan bahkan berjalan sangat jauh. Dan pengorbanan itu adalah kunci kedua. Kunci ketiga adalah bertanya pada orang yang lebih tahu, atau bertanya pada orang-orang yang lebih berpengalaman. Dan itulah yang disebut kerendahan hati. Kunci utama adalah keterbukaan. Keterbukaan mempersembahkan apa yang mereka punya, yang paling berharga, yaitu emas, kemenyan, mur. Melkior mempersembahkan emas karena ia seorang raja. Gaspar mempersembahkan kemenyan bagi keilahian karena ia seorang imam agung. Baltasar mempersembahkan mur yang menyatakan bahwa anak ini akan mati untuk memperoleh kemuliaan. Tiga raja itu mewakili tiga benua. Persembahan mereka bukan sekedar pemberian diri. Waktu datang mereka menggunakan cara manusia. Waktu kembali mereka percaya pada bisikan ilahi, mau mendengarkan bisikan Tuhan, dan kembali melalui jalan yang lain supaya tidak berjumpa dengan Herodes. Perjumpaan mereka dengan Tuhan telah mengubah mindset, heart set. Yang berubah adalah kualitas hidup mereka. Banyak orang datang ke gereja, tapi tak semua mengalami perubahan mindset, heart set.
semuanya sama saja. Begitu-begitu. Karena mereka tidak memiliki kunci-kunci untuk melepaskan kelekatan. Kunci-kunci tadi adalah berkorban, bertanya, percaya, iman, dan menyembah Yesus secara tulus. Kita mempersembahkan hidup dengan tulus, berkorban demi keselamatan sesama. Sebelum kita berdoa, apa yang terjadi? Setelah berdoa, apa yang terjadi? Tuhan tak meminta perubahan profesi, tapi Tuhan meminta perubahan kualitas. Kita jalani hidup bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Penampakan Tuhan dan penyampaian Tuhan hanya ditangkap oleh orang-orang tertentu. Penampakan Tuhan dan penyampaian Tuhan biasanya kepada orang-orang sederhana seperti para gembala, karena mereka itu mudah percaya. Penampakan Tuhan atau bisikan Tuhan biasanya kepada orang yang lepas bebas, seperti para sarjana, para majus dari timur yang karena bersuka cita berjuang bertemu Tuhan, mengikuti tuntunan bintang dan bimbingan mimpi. Manusia yang berjumpa dengan Tuhan secara sungguh akan dijaga, dikawal, bahkan mengalami transformasi. Seperti para majus dikawal dan mengalami perubahan jalur jalan. Orang beriman akan melihat dengan mata iman, melihat orang yang begitu baik padanya sebagai bukti kehadiran Tuhan. Maka peliharalah hati yang suci supaya kita boleh melihat Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan kita menjadi terang bintang yang berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Monsignor Gabriel Manet, pribadi yang penuh kasih.
Terima kasih kepada Romo Primus Jun Plake PR yang telah membawa kita dalam renungan minggu ini. Sampai jumpa di renungan Les Spirit SMGM edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat